这才是最大的收获呀！好。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Dan Dao Jongsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, memperlihatkan Yi Chen yang sudah ada di dalam pun kemudian menyadari kalau sang monster ular batu merah itu sudah masuk ke dalam lubang itu. Dia juga dihadapkan dengan dua jalan yang berbeda nih, yaitu kiri dan juga kanan. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya Yi Chen pun mengambil jalan sebelah kiri. Dia juga berharap monster ular batu merah itu enggak mengambil arah kiri yang sama seperti dirinya. Namun tak lama dari itu ia pun telah sampai di sebuah tempat seperti peninggalan zaman kuno. Yi Chen sempat melihat ada patung seekor macan tutul di sana. Tanpa pikir panjang lagi, Yi Chen segera memeriksa sekitarnya yang ternyata guys, dia menemukan susu spiritual di tempat ini. Terlebih lagi ini bukanlah susu spiritual biasa seperti yang ada di depan tadi. Tapi ini adalah susu spiritual yang berumur 1000 tahun. Sesuai namanya guys, susu ini memerlukan waktu sekitar 1000 tahun dalam mendapatkan satu tetesnya saja. Ya, karena susu spiritual ini lumayan banyak. Jadi kemungkinan susu ini sudah ada semenjak zaman kuno atau sekitar 1 juta tahun yang lalu. Diketahui khasiatnya itu 100 kali lipat lebih berguna dibandingkan susu spiritual biasa. Sehingga tanpa pikir panjang lagi, Yi Chen langsung segera meminum susu spiritual ini yang legendaris. Alhasil itu membuat kekuatan di dalam dirinya meningkat drastis sebesar 30%. Yi Chen mulai penasaran dengan patung macan yang ada di sana karena kemungkinan umur patung itu juga sudah sekitar jutaan tahun ya. Tak lama dari itu, sang monster ular batu merah pun itu sudah tidak jauh dan menyusulnya ke tempat ini. Sialnya lagi, monster ular batu merah itu mengambil jalur kiri yang sama seperti Yi Chen. Terlebih lagi nggak ada jalan buat melarikan diri guys, karena cuma satu-satunya jalan yaitu lubang tadi aja nih. Mau nggak mau, sekarang Yi Chen harus melawan monster ular batu merah, sehingga tanpa basa-basi pertarungan pun terjadi. Yi Chen berhasil menghindari serangan pertama dari sang monster ular. Tapi sialnya secara enggak sengaja si ular itu menyenggol patung macan yang ada di tempat ini dan merusaknya. Hal tidak disangka terjadi ketika patung itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Dan memunculkan gambaran monster macan yang sangatlah besar guys. Karena aura yang besar itu memancar, itu membuat tubuh Yi Chen dan monster ular merah itu menjadi lemas. Terlebih lagi monster macam ini menghisap daya hidup monster ular batu merah beserta Yi Chen. Tapi dia sama sekali nggak mau menyerah karena dia belum menyelamatkan adiknya dan mengubah nasibnya serta mengalahkan Shao Tian. Gak lama dari itu dia pun mengeluarkan naga emas yang ada di dalam tubuhnya serta jatuh pingsan. Keajaiban kembali terjadi ketika si monster macan melihat naganya Yi Chen. Dia malah langsung memberikan energi kehidupannya kepada Yi Chen. Setelah selesai, dia seketika menghilang dan segera membuat tubuhnya Yi Chen memancarkan aura super besar hingga ke langit. Sampai-sampai ada orang sedang mencari harta karun pun itu menjadi penasaran dan menghampiri aura itu. Pada saat mereka melihat tali milik Yi Chen sebelumnya, tanpa pikir panjang, salah satu dari mereka pun langsung turun gunung. Dan benar saja nggak lama dari itu temannya masih berada di atas mendengar kalau temannya di bawah itu berteriak. Dia segera mencoba menarik tali itu dan apa yang terjadi? Ya, temannya udah nggak ada di sana guys.
Di sisi lain Yi Chen kembali sadar dan terbangun, dirinya auto bingung, bangun-bangun kok ada mutiara energi spiritual yang berada di dekatnya. Ia menduga kalau mutiara energi spiritual ini sudah ditinggalkan oleh sang monster macan yang tadi. Sehingga tanpa basa-basi dia langsung menyerap mutiara itu. Nggak lupa dia bergegas menuju ke susu spiritual yang tadi. Dirinya langsung mengeluarkan tungku kecil dan menyerap seluruh obat-obatan yang ada di dalamnya. Lalu tungku Yi Chen yang sudah kosong, dia digunakan untuk menampung susu spiritual 1000 tahun yang ada di sana. Tidak lupa Yi Chen melakukan kultivasi dalam meningkatkan kekuatannya karena dia tadi sudah menyerap mutiara energi spiritual ditambah susu spiritual 1000 tahun yang super legendaris. Perlahan Yi Chen terus menyerapnya hingga terlihat aura dari tubuhnya keluar. Begitupun dengan tungku miliknya juga mengeluarkan sebuah cahaya yang super terang. Dengan menyerap susu spiritual, kekuatan tubuh Yi Chen menjadi meningkat, di mana tiap nadi dan titik meridiannya perlahan mulai dibersihkan dan diperkuat. Alhasil kekuatan Yi Chen pun meningkat menjadi ranah martial master. Selain itu, ia juga merasa kalau benih ilahi di tubuhnya juga ikut berkembang menjadi tingkat pertama. Tapi seketika dia menjadi sangat kaget ya setelah melihat susu spiritual di sana yang sudah ludes. Ia bertanya-tanya kemana sebenarnya susu spiritual ini. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba tungku kecil miliknya seketika bereaksi dan terbang ke arahnya. Yi Chen tentu mengira kalau pergerakan dari tungkunya itu merupakan jiwa Ahsuo yang sudah bangun. Tapi sayang pergerakan dari tungkunya tak bertahan lama guys. Yi Chen tentu bersedih ternyata adiknya itu belum juga terbangun. Namun meski begitu ia percaya kalau di masa depan adiknya itu pasti akan terbangun. Setelah semuanya selesai, Yi Chen pun memutuskan untuk segera pergi dari gua ini. Dan di luar ia kembali dibuat kaget karena di sana tiba-tiba banyak sekali orang yang datang ke tebing ini. Yi Chen tentu sangat kebingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tebing ini. Tak basa-basi lagi, Yi Chen kemudian kembali memanjat tebing itu. Hingga tak lama ia pun akhirnya sampai dan kembali dibuat terkejut guys. Ya, betul sekali. Di atas sana juga sudah hadir orang-orang yang juga bersiap untuk menuruni tebing ini. Semua orang juga menjadi penasaran karena mereka melihat Yi Chen yang sudah kembali naik dari bawah pegunungan ini. Di sana salah satu dari mereka kemudian menanyai Yi Chen mengenai apa yang telah ditemukan oleh dirinya. Mereka sangat menantikan ada barang apa yang telah ditemukan Yi Chen. Pertanyaan yang diajukan mereka jelas saja membuat Yi Chen semakin bingung. Bahkan ia mengira kalau kedatangan mereka ini itu berhubungan dengan susu spiritual yang sudah terekspos. Namun Yi Chen kembali menyangkalnya karena tidaklah mungkin mereka mengetahui tentang susu spiritual. Karena kalaupun mereka tahu maka semua orang akan menyerangnya. Dengan tekad Yi Chen ia pun menjawabnya jikalau dia ini tidak menemukan apapun. Dan malah Yi Chen menyebutkan kalau dia ini sudah bertemu dengan monster ular dan langsung lari ke atas ini. Mendengar itu orang-orang pun akhirnya percaya dan kembali merasa penasaran dengan harta karun apa yang bisa memunculkan fenomena yang terjadi seperti kemarin sore. Kejadian kemarin sore ternyata Yi Chen tidaklah mengetahuinya guys. Dia malah langsung terus berpikir dan mengingat tentang kemarin sore yang menurutnya itu merupakan waktu di mana dia memasuki pegunungan. Dan akhirnya setelah memikirkannya, Yi Chen pun mulai teringat dan mengira kalau fenomena yang dimaksud pastinya berkaitan dengan patung yang hancur. Di saat ini kembali seorang praktisi pun akhirnya tiba. Jelas tujuan kedatangannya tentu saja merasa penasaran nih dengan fenomena yang terjadi di tempat ini. Dia adalah Luo Qingyu yang merupakan jenius pendekar pedang dari kota Wang. Semua orang tentu saja menjadi kaget atas kehadirannya ini. Diketahui kalau Luo Qingyu itu sudah menjadi praktisi Grandmaster yang kekuatannya sudah semakin kuat. Tak lama di sana kemudian datang seorang yang baru saja naik dari bawah tebing ya. Ia langsung memberitahu sesuatu pada Luo Qingyu.
Yang dengan itulah Luo Qingyun mulai memperkenalkan diri dan juga memberitahu semua orang kalau menurut pelayannya di bawah tebing ini itu terdapat sebuah peninggalan kuno. Namun tak disangka di tempat itu menurut Luo Qingyun ada sebuah larangan aneh yang melindungi tempat tersebut. Tentu saja mereka semua menjadi kaget karena formasi itu sangat berbahaya. Namun Luo Qingyun ini cukup pintar juga guys. Dia kemudian mulai mengajak semua orang untuk ikut bersamanya pergi menjelajahinya. Yang mana jika nanti mendapatkan sebuah harta, dirinya ini berjanji akan berterima kasih ya. Orang-orang ini mulai berpikir dan akhirnya salah satu dari mereka pun maju untuk bersedia ikut bersamanya. Tapi tepat di saat itu muncullah kembali seorang praktisi lain yaitu Wang Hailin. 我们的安全也有保障嘛。不亏你动作还真快，就被你抢先一步。 Selain Luo Qingyun, Wang Hailin juga termasuk salah satu jenius di kota Wang. Tentu saja kedatangannya juga sama dengan Luo Qingyun, yaitu pergi menjelajahi tempat ini. Ia menawarkan kepada semua orang kalau siapapun yang mengikutinya pastinya akan diberikan hadiah sebanyak 1000 koin perak. Jelas saja orang-orang pun menjadi antusias dan langsung bergabung dengannya. Terlihat tinggallah Yi Chen yang terlihat kebingungan guys. Yi Chen nampaknya masih berpikir nih, ia sendiri sebenarnya ingin langsung pulang tapi ia takut dicurigai oleh orang-orang ini. Dan tepat di saat itu kembali muncul guys satu orang lagi yang datang ke tempat ini. Dan cerita pun waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.